Hari-hari yang dihiasi dengan canda tawa begitu mengiringi keluarga Giorgino, semenjak kehadiran si kembar Agatha dan Damian, benar-benar telah mengubah kehidupan di kediaman Alexander. Al yang memang pada dasarnya adalah pria yang kaku, sedikit bicara dan jarang tersenyum itu, kini benar-benar telah banyak berubah. Namun sayangnya sifat ramah tamahnya itu hanya ia tunjukkan untuk orang terdekatnya saja. Sedangkan untuk orang di luar sana Al masih tetap pada sifat dinginnya. Di pagi hari yang membahagiakan ini pria blasteran Indonesia Inggris yang belum genap 1 bulan menjadi seorang dedi ini, nampaknya begitu sangat bahagia dengan ditemani kedua putra kembarnya. Emuah, kedua putra dedi ini sudah wangi ya? Seru Al dengan mencium pipi gembul kedua putranya. Nampak si kembar baby Agatha dan baby Damian memperhatikan wajah tampan dedinya. Terlihat Damian sedang memain-mainkan lidahnya, entah apa yang ingin bayi mungil itu lakukan. Ada apa boy? Kenapa menjulurkan lidahmu seperti itu Tanya Al pada Damian dengan memberikan ciuman yang bertubi-tubi pada pipi gembulnya. Entah disengaja atau tidak Agatha menggerak-gerakkan kaki mungilnya, seolah bayi mungil itu juga ingin diperlakukan sama seperti saudara kembarnya. Al yang melihat tingkah Agatha menjadi tersenyum. Kamu kenapa boy? Kamu cemburu pada kembaran Kamu juga ingin dicium dedi? Tanya Al pada Agatha dan Al pun berganti mencium pipi gembul Agatha. Rupanya kalian ini, sengaja ya ingin mengerjai dedi, awas kalian ya, emuah. Seru Al dengan mencium kedua putranya lagi. Aksi Al ini tentu saja tidak diketahui oleh dirinya. Devina yang sedari tadi mengintip dari balik pintu ruangan kerja putranya menjadi tersenyum. Hatinya benar-benar sangat bahagia dan begitu menghangat melihat kebersamaan sang putra dengan anak-anaknya. Mama tidak menyangka Al, jika kamu akan berubah seperti ini, tidak ada lagi Al yang dingin. Batin Devina tersenyum. Sedangkan di lain tempat, tepatnya di kamar pribadi milik Al, terlihat Adinda seperti sudah bersiap-siap. Sebenarnya Adinda masih bingung kenapa dirinya disuruh berpakaian rapi seperti ini. Padahal kan dirinya hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Ya, Adinda yang sudah mandi di waktu subuh tadi dan sudah berpakaian rapi, malah disuruh mandi lagi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih mahal. Sebenarnya hari ini ada acara apa sih? Kenapa aku harus berpenampilan sebagus ini? Aku kan tidak kemana-mana. Gumam Adinda yang sedari tadi merasa bingung. Hampir 30 menit lamanya Adinda berada di kamar itu, hingga sesaat kemudian pintu kamar pun dibuka. Ceklek. Terlihat Al mulai masuk dengan menggendong baby Agatha, dan dari belakang tubuh Al pun juga nampak Devina yang ikut berjalan dengan menggendong baby Damian. Adinda. Panggil Al. Iya tuan. Sahut Adinda. Kamu sudah siap? Tanya Al. Adinda mengernyit bingung. Ia tak paham maksud dari pertanyaan tuannya. Siap? Siap kemana tuan? Tanya Adinda. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sahut Al. Adinda pun hanya mengikuti saja, ia tidak mau bertanya apa-apa lagi, karena bertanya pun percuma, Tuan Alnya tidak akan menjawab. Ayo sayang. Seru Devina dengan memegang lengan Adinda. Iya ma. Sahut Adinda. Akhirnya ketiganya pun keluar dari kamar mewah itu.
Adinda terus melangkahkan kakinya dengan mengikuti langkah Nyonya Devina dan juga Tuan Alnya. Satu persatu anak tangga itu dituruni. Hingga saat dirinya telah hampir sampai di ruang tamu, terlihat 3 sosok pria dan juga seorang gadis yang sudah duduk di sana. Adinda sudah tahu siapa gadis itu dan juga 2 orang pria yang duduk di sana. Namun saat Adinda memperhatikan sosok pria yang satunya lagi membuat Adinda merasa tak asing dengan pria itu. Adinda yang melihat punggung pria parubaya itu, membuat Adinda tidak bisa melihat wajahnya. "Selamat pagi," seru Al pada semua orang yang ada di ruang tamu itu. "Selamat pagi," sahut mereka. "Ayah, Vita, kenapa tidak bilang sama Adinda kalau ayah dan Vita ingin ke sini?" tanya Adinda. Namun sang ayah dan sahabatnya Vita hanya tersenyum pada Adinda. Sedangkan pria parubaya yang duduk di samping Enrico itu, menatap wajah manis Adinda. Adinda masih mengarahkan pandangannya pada sang ayah. Adinda tidak menyadari akan tatapan pria parubaya yang sedang menatapnya. Kedua manik mata pria yang menatap Adinda itu mulai berkaca-kaca. Kemudian ia pun berdiri dari posisinya. Akhirnya dirinya bisa melihat lagi wajah keponakan yang selama hampir 6 tahun ini ia rindukan. "Adinda," seru Herdi dengan suaranya yang sudah bergetar. Adinda pun menoleh pada orang yang memanggil namanya, dan dek! Tubuh Adinda terasa membeku. Ia benar-benar sangat terkejut dengan kehadiran sosok yang ada di depannya. Ya, dialah paman Herdinya, sosok yang begitu sangat menyayanginya. Sosok yang sudah hampir 6 tahun ini tidak ia lihat, sosok yang akan melakukan apapun untuk kebahagiaannya. "Adinda nak," panggil Herdi lagi, tapi kali ini dengan meneteskan air matanya. "Paman," seru Adinda, dan ia pun langsung berhambur ke arah sang paman. "Adinda, paman sangat merindukanmu nak," seru Herdi dengan memeluk erat Adinda. "Paman Hicks," sahut Adinda dengan tangisan kerinduannya. Adinda benar-benar sangat merindukan pamannya. Lidah begitu tidak mampu untuk menempatkan sebuah kata-kata. Adinda sangat rindu, teramat sangat rindu. Herdi mengelus kepala keponakannya yang tertutup hijab itu. Semua orang yang menyaksikan kerinduan antara paman dan keponakan itu pun ikut merasa sangat terharu. Namun perasaan yang dirasakan oleh Pak Budi lebih daripada kata haru. Lebih tepatnya Budi merasa bersalah pada putrinya. Andai saja setelah kepergian sang istri dan juga putranya Haikal, Budi tidak menghilangkan jejak, pastilah Adinda tidak akan terpisah dengan paman tercintanya. Namun harus bagaimana lagi, Budi yang pada waktu itu tidak ingin putrinya diambil oleh mama dan juga papa mertuanya, membuat Budi harus pergi dan tidak meninggalkan jejak apapun dengan membawa putrinya. "Adinda, kamu hanya ingin memeluk paman terus hem. Kamu tidak ingin mengobrol dengan paman?" tanya Herdi dengan mengelus kepala Adinda. Akhirnya gadis berhijab itu pun melepas rengkuhannya dari sang paman. Herdi tersenyum melihat wajah Adinda. Diusapnya lelehan air mata yang sempat membasahi pipinya tadi. "Ayo duduk dulu," seru Herdi. Al dan Devina yang tadi masih berdiri pun juga ikut duduk. "Kamu semakin cantik nak, kamu sangat cantik sama seperti ibumu Anggrina," seru Herdi. Namun Adinda hanya tersenyum. "Paman, kenapa paman terlihat kurus?" tanya Adinda pada akhirnya setelah cukup lama dirinya menangis. Herdi tersenyum mendengar pertanyaan dari keponakannya. "Bagaimana paman tidak terlihat kurus nak? Selama hampir 6 tahun ini, paman terus mencarimu,"
Sahut Herdi sedih. Maafkan Adinda Paman, karena Adinda Paman sampai seperti ini. Sahut Adinda yang merasa bersalah. Tidak sayangnya Paman, kamu sama sekali tidak bersalah. Sekarang kamu janji pada Paman untuk tidak pergi lagi ya. Seru Herdi. Adinda tidak langsung menjawab permintaan pamannya, ia menoleh pada sang ayah untuk meminta jawaban. Budi yang melihat putrinya mengharapkan jawaban darinya, langsung mengangguk sebagai tanda untuk mengiyakan. Iya, Adinda janji tidak akan pergi lagi. Sahut Adinda. Herdi pun kembali merengkuh keponakan tercintanya itu. Di belahan bumi bagian lain, nampak seorang pria yang berusia 30 tahunan sedang memperhatikan dua foto yang diberikan oleh anak buahnya. Pria itu tersenyum jahat pada kedua foto itu. Sepasang foto laki-laki dan perempuan yang akan menjadi tujuan pembalasan dendamnya. Tuan Alexander, berbahagialah kamu selagi kamu menikmatinya, tidak lama lagi hidupmu akan menderita, kamu harus membayar semua penderitaanku. Batin Viko. Ya, pria itu adalah Viko Hermawan, salah satu rival Alexander. Akibat dari bangkrutnya perusahaan FV Group, yang telah dirintis oleh ayahnya, menyebabkan Viko harus kehilangan kedua orang tuanya akibat terkena serangan jantung. Kebencian dan keinginan untuk membalas dendam, begitu berkuar hebat di hati seorang Viko. Meski dirinya belum sekaya dulu, namun Viko tetap mampu memiliki anak buah yang sangat hebat dan bisa diandalkan. Tuan, saya sudah melakukan semua perintah Tuan, adakah tugas lain yang harus saya lakukan lagi Tuan? Seru bodyguard itu. Teruslah pantau Al, jangan sampai kamu kehilangan satu informasi apapun dari manusia arogan itu. Perintah Viko. Baik Tuan. Sahut bodyguard itu. Hari pun kini sudah menjelang sore, sudah cukup lama Herdi menghabiskan waktu bersama keponakan dan juga kedua cucu kembarnya. Pria parubaya yang sudah berusia 53 tahun itu begitu masih ingin bersama keponakannya Adinda, namun tidak mungkin jika hal itu terus dilakukan mengingat istrinya yang saat ini sedang demam dan harus menjalani opname di rumah sakit. Sedangkan Pak Budi dan juga Vita sudah sedari tadi siang sudah kembali ke rumahnya. Mengingat kondisi Pak Budi yang memang harus lebih banyak beristirahat membuat Vita dan juga Pak Budi harus pulang lebih awal. Kini dua pria beda generasi itu sudah berada di luar. Al mengantar Tuan Herdi sampai di teras luar rumahnya. Tuan Al. Seru Herdi ketika dirinya sudah berada di luar. Iya Tuan. Sahut Al. Tuan Al, saya minta pada Anda jagalah Adinda dengan baik. Adinda adalah permata hati saya Tuan, pasti sudah banyak penderitaan yang sudah dia alami selama ini. Jadi saya mohon jagalah dia, dan jangan pernah menyakitinya lagi. Seru Herdi dengan tatapan mendalamnya. Pasti Tuan, saya akan menjaga Adinda. Setelah kami menikah nanti saya pastikan tidak akan ada lagi penderitaan dalam hidupnya. Saya akan menjaga Adinda dan juga anak-anak kami dengan segenap jiwa dan raga saya Tuan. Sahut Al dengan penuh keyakinan. Herdi merasa lega, akhirnya keponakannya itu akan mendapatkan kebahagiaannya. Sempat ada rasa khawatir yang dirasakan oleh Herdi, bagaimana jika dirinya dan juga Budi telah kembali pada Yang Maha Kuasa, siapa yang akan menjaga Adinda? Namun semua kekhawatiran itu tidak perlu lagi Herdi rasakan, karena Herdi yakin, laki-laki yang ada di depannya ini akan dapat menjaga Adinda dengan baik. Ya sudah Tuan, kalau begitu saya permisi dulu. Ujar Herdi. Silahkan Tuan. Sahut Al, dengan tetap menggiring Tuan Herdi.
Seruan Sang Halik mulai menyapa setiap insan yang masih terlelap dalam mimpinya. Namun bagi setiap insan yang beriman pastilah akan merasakan adanya sinyal akan kasih sayang Tuhan, untuk bisa merajuk. Adinda mulai mengerjap-ngerjapkan kelopak mata indahnya kala ia mendengar lantunan azan yang selalu setia tersimpan dalam benda pipihnya itu, telah berhasil menyadarkannya dari alam bawah sadarnya. Meski Adinda masih belum selesai dari masa nifasnya, namun hal itu tak membuat Adinda untuk bangun di pagi hari dan bermalas-malasan. Jika biasanya di waktu subuh kedua putranya telah terbangun, namun kali ini Aganta dan Damian masih setia terlelap, mungkin karena kedua bayi mungil itu sempat terjaga cukup lama di malam harinya, membuat Aganta dan Damian masih terlelap di waktu subuh. Anak-anak mama masih belum bangun Hem. Pasti karena tadi malam kalian bergadang ya sayang, kasihan sekali anak mama. Seru Adinda dengan menatap wajah kedua bayi mungilnya. Ini masih subuh, lebih baik aku mandi dulu saja, setelah itu aku akan membantu Bi Ima dan Bi Tarsih. Gumam Adinda dan ia pun langsung bergegas untuk mandi. Tak lupa handuk dan baju kimononya Adinda siapkan. Waktu telah menunjukkan pukul 4.30 dini hari, seperti biasa para asisten rumah tangga mulai memasak untuk menyiapkan sarapan untuk para majikannya. Terlihat Bi Ima dan juga Bi Tarsih yang begitu sigap dan handal dalam memasak. Bu Ima, bagaimana sambalnya sudah siap? Tanya Bi Tarsih. Siap Bu, semuanya sudah beres. Sahut Bi Ima. Oh ya sudah, ini kuah ikan asam pedasnya juga sudah saya masak Bu. Sahut Bi Tarsih yang ikut menimpali. Tapi ada 2 menu lagi yang masih belum selesai Bu, tumis brokoli dengan seafood cuminya. Ujar Bi Ima lagi. Iya Bu, ini saya sedang mencuci cuminya. Sahut Bi Tarsih. Membicarakan tentang tumis brokoli mengingatkan Bi Ima pada Bi Nadia. Untuk sesaat Bi merasa sedih di ruangan dapur itu. Bu Tarsih, bicara tentang tumis brokoli, saya jadi teringat dengan Bu Nadia Bu. Seru Bi Ima sedih. Bi Tarsih yang mendengar itu pun untuk sesaat menghentikan aktivitasnya. Bi Tarsih teringat akan saat-saat di mana Bi Nadia suka membantunya dan merawatnya saat dirinya sakit. Memang Bu Nadia itu benar-benar orang yang sangat baik. Iya Bu Ima, saya jadi teringat Bu Nadia. Biasanya Bu Nadia lah yang suka memasak tumis brokoli jika Nyonya ingin makan tumis brokoli. Sahut Bi Tarsih yang juga merasa sedih. Kira-kira bagaimana ya Bu, kabar Bu Nadia? Sayang sekali orang baik seperti Bu Nadia harus terkena masalah karena putrinya. Seru Bi Ima. Dan kemudian 2 wanita yang dibalut rasa sedih itu karena kepergian teman terbaiknya, kini mulai kembali fokus pada aktivitas memasaknya. Kemudian tidak lama dari itu atau sekitar 5 menit berlalu, datanglah sesosok wanita berhijab dengan wajah manisnya yang sudah begitu segar. Assalamualaikum. Seru Adinda. Waalaikumsalam. Sahut Bi Ima dan Bi Tarsih dengan bersamaan. Non Adinda, ada apa? Ada perlu sesuatu kah? Tanya Bi Tarsih. Iya Non Adinda butuh apa biar kami yang siapkan, jadi Non Adinda tidak perlu turun, Non Adinda kan harus istirahat. Sahut Bi Ima yang ikut menimpali. Ya Allah Bi, berapa kali harus Adinda katakan, jangan pernah mengatakan Adinda dengan sebutan Non. Sahut Adinda yang merasa tak suka dengan sebutan yang disematkan untuknya.
Aduh, tidak apa-apalah Non, yang penting kan kita tetap menganggap Non sebagai anak kita, kalau untuk sebutan Nona itu semua diucapkan untuk menghormati Nona Adinda saja. Sahut Bi Tarsih. Ya sudah terserah Bibi sajalah. Sahut Adinda pasrah. Adinda hari ini ingin membantu Bi Ima dan Bi Tarsih masak. Seru Adinda. Tidak usah Non, biar kami saja yang masak. Non Adinda istirahat saja, sahut Bi Ima, dan dibenarkan oleh Bi Tarsih. Ayolah Bi, mumpung anak-anak Adinda sedang tidur, jadi Adinda juga ingin membantu memasak, tolong jangan larang Adinda ya. Sahut Adinda dengan mimik sedihnya. Bi Ima dan Bi Tarsih merasa tak tega melihat Adinda. Mau tidak mau salah satu dari mereka harus mengiyakan. Ya sudah, kalau itu memang mau Non. Sahut Bi Ima pada akhirnya. Akhir mereka bertiga pun sama-sama memasak. Kali ini Adinda yang akan memasak tumis brokolinya, karena Adinda tahu kalau pastilah Nyonya Devinanya yang meminta. Non Adinda, ini sudah hampir 2 bulan umur Tuan Muda Aganta dan Tuan Muda Damian, itu artinya masa nifas Non sudah selesai ya? Tanya Bi Ima, namun di balik pertanyaannya itu ada senyum terselubung. Masih belum Bi, mungkin Adinda baru selesai masa nifas kalau sudah 2 bulan. Sahut Adinda. Wah, itu artinya Non Adinda dan Tuan Al akan segera menikah. Sahut Bi Ima dengan senyum jahilnya. Dek. 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 Seketika itu jantung Adinda berdetak lebih kencang. Mendengar kata pernikahan benar-benar membuat perasaannya menjadi harap-harap cemas. Benar dengan apa yang diucapkan oleh Bi Ima, jika pernikahannya dengan Tuan Al sudah semakin dekat. Non Adinda kenapa diam? Seru Bi Ima lagi. Tidak Bi, tidak apa-apa. Sahut Adinda dengan wajahnya yang sudah terlihat memerah karena malu. Sudah Bu Nadia, jangan ditanya lagi, lihat saja itu wajahnya sudah seperti kepiting rebus. Sahut Bi Ima dengan senyum jahilnya. Di sebuah kamar yang cukup mewah, seorang gadis sepertinya tengah sibuk sedang mencari pakaian yang cocok untuk ia kenakan di hari pernikahan sahabatnya. Vita terus memilah-milah dan membalik-balikkan pakaian yang sedang ia cari, namun sepertinya ia tak kunjung juga menemukan baju yang cocok. Tidak ada yang cocok, aku harus menggunakan baju apa? Gumam Vita. Ini semua karena si manusia robot Tuan Andrew, bagaimana bisa dia membawa model baju-baju yang seperti ini? Tidak ada yang lebih panjang, semuanya di bawah lutut, kan aku jadi malu. Seru Vita lagi. Ya, Vita memanglah bukan gadis yang menggunakan hijab, tetapi Vita adalah gadis desa yang setiap harinya selalu setia menggunakan baju dengan model lengan panjang dan rok panjang. Meski sebenarnya baju-baju yang dibawa oleh Andrew bukanlah model baju yang tidak terlalu terbuka, tetapi tetap saja Vita masih merasa malu jika memakainya. Sepertinya aku harus beli baju baru lagi, tapi kalau mau beli baju di kota ini di mana, aku kan tidak tahu seluk-beluk kota Jakarta. Seru Vita lagi yang merasa kebingungan. Apa aku minta bantuan Tuan Andrew saja ya, pasti dia lebih tahu, tapi... Tidak dia kan orangnya sangat kaku, mana mungkin dia mau membantuku, dia kan bisanya hanya mau melakukan sesuatu kalau Tuan Al yang menyuruh. Gimam Vita panjang lebar. Vita menghela nafasnya cukup panjang. Ia benar-benar bingung dengan keadaannya saat ini.
Bertambahnya waktu mengantarkan pada pergantian hari. Hari-hari terus berlalu tanpa bisa disadari. Tanpa terasa dia minggu lamanya Adinda telah selesai dari masa nifasnya, dan itu menandakan hari di mana dua insan akan membuat sebuah ikatan suci di bawah ridho Sang Ilahi. Ya, hari ini adalah hari di mana seorang Alexander Geral Georgino dengan Adinda Zilvanya Kanzu akan melangsungkan pernikahan. Kegiatan ijab kabul akan dilaksanakan di tempat terbuka di sebuah halaman yang begitu luas dan teramat indah di kediaman Al. Ornamen-ornamen yang sangat indah begitu menghiasi halaman mewah itu. Nampak semua keluarga telah hadir untuk menyaksikan pernikahan putra dan putri mereka. Pak Budi kini sudah hadir di tengah-tengah acara pernikahan putrinya untuk menjadi wali bagi putrinya. Sedangkan Al dengan menggunakan setelan jas putihnya, sudah duduk dengan tegak dan berhadapan langsung dengan penghulu. Jujur saja Al sangat merasa dak-dikduk. Jantungnya berdetak tidak karuan, padahal ini adalah pernikahan keduanya. Kenapa aku jadi deg-degan seperti ini? Saat aku menikahi Cynthia dulu jantungku tidak berdebar-debar seperti ini, tapi kenapa sekarang saat aku akan menikahi Adinda menjadi berdebar-debar seperti ini? Batin Al. Pak Budi yang melihat Tuan Alnya yang merasa gugup, berusaha untuk menangkan. Tuan Al, tenanglah Tuan, tarik nafas Tuan Al dulu, mulailah semuanya dengan Bismillah, insya Allah, semuanya akan berjalan lancar. Seru Pak Budi. Iya Pak. Sahut Al.